Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBI Care Laguna yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mau katakan salam sehat buat kita semua, karena kita semua boleh ada sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Dijauhkan dari wabah COVID-19 dan tetap dalam perlindungan yang maha kuasa. Mari kita mau bersyukur pagi hari ini, memuji menyembah Tuhan, dan kita mau sama-sama juga mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mau sama-sama naikkan pujian yang berkata bahwa Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi naikkan pujian ini, katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sambil mengangkat tangan, puji Dia, katakan naikkan, ku naikkan syukurku
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih buat penyertaan-Mu. Haleluya, oh Yesus, Kau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan segala pujian bagi Tuhan, segala sembah, segala hormat bagi Dia. Tinggikan namanya. Haleluya, oralaba syakara laba yara labu, iya nama syakara laba laba. Haleluya, kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, dia nama syande, uralaba syakara laba ya kara laba ya laba, biara laba syakara laba 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 laba. Oh iya nama ya sande, uralaba ya syakara laba ya labo. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, oh. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setia. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, sungguh kasih setiamu tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Bahkan kami ada Tuhan saat ini boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Kini saatnya Tuhan kami mau bersyafaat, kami mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kami Tuhan, mulai dari bangsa kami sampai kepada gereja kami. Pertama kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, bila takut akan Engkau ada dalam hati setiap beliau, sehingga beliau boleh mengambil keputusan yang terbaik Tuhan bagi bangsa ini. Setiap keputusan yang diambil Tuhan, biarlah kiranya Tuhan membuat warga bangsa ini Tuhan mendapatkan ketenangan Tuhan. Bahkan Bapa, kebijakan new normal yang akan diterapkan, biarlah kiranya Tuhan itu mendatangkan kebaikan Tuhan atas wabah pandemi COVID-19 ini, sehingga dengan new normal nanti Tuhan, bukan hanya kesehatan yang akan teratasi, tapi juga masalah sosial ekonomi Tuhan, perekonomian bangsa ini pun Tuhan akan Tuhan pulihkan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau menjamah dan melawat bangsa kami Indonesia, khususnya untuk para tenaga medis yang bekerja, baik para dokter, para perawat Tuhan, bahkan juga office boy yang bekerja di zona merah Tuhan. Kau berkati mereka dengan perlindungan supaya kesehatan mereka terjaga, dijauhkan dari virus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pasien yang sudah positif corona Tuhan COVID-19. Kami berdoa supaya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan, dan kami bersyukur sudah banyak pasien-pasien yang boleh disembuhkan dan boleh kembali Tuhan kepada keluarganya masing-masing. Kami percaya itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya, dan kami berdoa juga untuk para pasien PDP maupun ODP yang masih ada Tuhan. Kami berdoa juga mereka diberikan pemulihan dan kesehatan. Bahkan pasien yang meninggal pun Tuhan, kami berdoa agar keluarganya diberikan kekuatan dan penghiburan. Dan pada akhirnya Bapa, kami berdoa biar kami Tuhan, bangsa ini boleh menemukan Tuhan solusi yang terbaik untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Baik itu vaksin boleh ditemukan, ataupun obat-obatan, ataupun cara solusi yang terbaik Tuhan, agar wabah pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi buat bangsa negara ini agar dipulihkan. Bahkan kami percaya di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, berita Injil-Mu Tuhan akan terus digaungkan. Bahkan kami percaya Injil firman-Mu itu Tuhan akan menjadi kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berpegang kepada Engkau Tuhan, sehingga sekalipun mereka terkena dampak dari corona COVID-19 ini Tuhan, mereka tetap percaya dan mereka tetap berlindung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, bahkan kepada juga para stafnya Tuhan, para wakilnya, kami berdoa supaya Kau berikan kesehatan kepada mereka, bahkan Kau berikan pewahyuan lebih dahsyat lagi kepada para hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko boleh terus Kau pakai Tuhan sebagai pembawa pesan Tuhan bagi Injil Tuhan kepada seluruh dunia ini Tuhan, sehingga Tuhan kami percaya biarlah api Pentakosta Tuhan dalam kehidupannya Tuhan boleh terus disebarluaskan Tuhan dan menjamah setiap kehidupan orang-orang percaya, bahkan orang-orang yang belum percaya, sehingga kami yakin Tuhan seisi dunia ini akan diselamatkan oleh berita Injil-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak karyawan kami, Bapak Pendeta Budianto Totong Tuhan, Kau berkati juga para stafnya Tuhan dan keluarga besar Rayon 1H Bapak, biar kiranya terus berkembang Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu, memperbesar kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kau berkati juga Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini, yaitu Bapak Aziz Gozali Tuhan. Kau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, biarlah beliau Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami menjadi orang tua kami Tuhan, menjadi orang tua rohani buat kami semua, sehingga kami percaya apa yang menjadi pesan Tuhan akan disampaikan oleh para hamba-Mu Tuhan, dan para hamba-Mu terus Tuhan akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan GBI Care Laguna supaya terus diberikan kekuatan kesehatan, bahkan pengharapan hanya kepada Engkau saja. Kau berkati Tuhan jemaat GBI Care Laguna Tuhan, baik mereka yang sedang menghadapi wabah pandemi COVID ini, bahkan terkena dampaknya Tuhan. Kami berdoa supaya ada iman pengharapan terus tumbuh Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan di GBI Care Laguna Pluit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya juga Injil-Mu Tuhan terus diberita luaskan Tuhan sampai ke ujung bumi. Bahkan kami percaya biarlah penuaian yang terbesar dan terakhir, penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi Tuhan, bukan hanya di Indonesia Tuhan,
tapi kepada bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk pergumulan dan untuk doa syafaat kami pada pagi hari ini Bapa. Kami naikkan segala doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh kita bisa berdoa terus menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau puji Dia sekali lagi, kita angkat pujian. Bahwa biarlah mengalirlah kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya. Sama-sama katakan, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikian
selalu, ku rindu selalu hadirmu, hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalir Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Kami berdoa Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati Tuhan, supaya apa yang disampaikannya Tuhan adalah suara Tuhan kepada setiap kami. Pakai lidah bibirnya, pakai kehidupannya Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap benih ilahi yang akan ditabur Tuhan, itu semuanya tertanam, bertumbuh, bahkan berkembang, berbuah Tuhan, menjadi dampak bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala kuasa intimidasi dari roh jahat, kuasa iblis Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biar hanya otoritas daripada Roh Kudus-Mu yang boleh beracara pada saat pemberitaan firman-Mu. Berikan kami fokus hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada dalam sebuah pertemuan ibadah online. Biarlah pada pagi hari ini setiap pujian penyembahan yang sudah kita naikkan itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kiranya itu semua boleh menjadi dupa yang harum untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh memperingati Tuhan hari pencurahan Roh Kudus, di mana 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan, Engkau boleh nyatakan kasih-Mu untuk 120 orang yang berada di kamar lotengnya Yerusalem Tuhan. Mereka boleh menerima kuasa Roh Kudus, dan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, pencurahan Roh Kudus boleh terjadi di setiap kami Tuhan. Roh Kudus boleh dicurahkan bagi bangsa Indonesia, bahkan Roh Kudus dicurahkan bagi seluruh gereja-gereja yang ada di dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, api Roh Kudus dibakar, membakar setiap hati kami Tuhan, membuat kami semakin semangat dalam menginjil kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang pagi-pagi hari ini Tuhan ingin menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan yang mendengar. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan kami, membawa kami semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicara kepada hati kami, biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya membawakan sebuah tema, yaitu semangat Pentakosta membakar hati setiap kita. Amin. Pak, semangat Pentakosta membakar hati setiap kita. Bapak Ibu, Pentakosta adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Pentakosta adalah hari ke-50
Makanya di situ setelah kita tahu artinya gini, penta itu sebenarnya artinya adalah 50. Jadi sebenarnya kalau kita tahu 50 itu adalah berasal dari kata Yunani angka, yaitu penta. Penta itu artinya 50. Jadi Bapak Ibu sudah paham bahwa penta adalah angka 50. Bapak Ibu, Pentakosta, sebelum Pentakosta atau 50 hari sebelum Pentakosta itu adalah hari Paskah. Jadi 50 hari setelah Paskah itu baru hari Pentakosta. Nah, kenapa saya bilang kita harus mengerti dulu artinya? Karena Pentakosta dengan Paskah itu berkesinambungan. Jadi Paskah, setelah Paskah, 50 hari setelah Paskah adalah Pentakosta. Nah, kita harus mengerti dulu kenapa saya bilang Paskah juga akan berkesinambungan dengan Pentakosta. Jadi gini, Bapak Ibu, kita masuk dalam PL, dalam Perjanjian Lama. Paskah merupakan pertama kali Paskah ada itu di waktu pas bangsa Israel dibawa oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, peringatan umat Israel dari Mesir itu selama 430 tahun mereka dijajah di Mesir. Mereka diperbudak di Mesir. Nah, sampai satu kali Tuhan mengutus hambanya, yaitu siapa? Musa, untuk membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dengan 10 tulah Musa dibekali oleh Tuhan. Sampai tulah yang dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10. Tulah yang 10 adalah tulah, yaitu tulah apa? Tulah kematian anak sulung. Di dalam tulah kematian anak sulung ini begitu unik. Kenapa saya bilang unik? Bapak Ibu bayangkan, karena setiap anak sulung yang ada di Mesir akan dibunuh atau mati. Anak sulung yang ada di Mesir akan mati. Kecuali setiap bangsa atau umat Israel yang melakukan atau mengolesi darah anak domba di ambang pintu mereka. Jadi begitu ketika malaikat maut lewat, mereka mengolesi setiap ambang pintunya, maka malaikat maut itu tidak akan membunuh anak sulung bangsa Israel atau umat Israel. Itu adalah sebagai tanda. Jadi darah anak domba yang ditempel atau yang diolesi di ambang pintu itu adalah sebagai tanda bahwa itu adalah bangsa Israel. Jadi mereka akan dilewati oleh malaikat maut. Mereka tidak akan dibunuh anak sulungnya. Begitu juga ketika itu adalah Paskah yang pertama. Makanya itu disebut dengan Passover. Artinya dilewati. Nah, di dalam PL pun ternyata persis Bapak Ibu. Persis sama ketika orang Israel memperingati Paskah. Yaitu Paskah waktu pas Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ketika Hari Raya Paskah di dalam PL, di hari yang bersamaan juga, yaitu hari di mana Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu juga Hari Raya Paskah. Kita jadi mengerti di sini kenapa saya menyangkut pautkan dengan Paskah. Nah, begitu juga di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Yohanes 1 ayat 29, saya tidak cocokologi tapi Bapak Ibu boleh baca sendiri. Yesus seperti domba Allah di dalam kitab Yohanes 1 ayat 29. Nah, berarti kalau seandainya kita pahami seperti itu, tadi ketika bangsa Israel mengolesi darah domba atau darah anak domba sebagai dia pintu mereka sebagai lambang bahwasanya ketika mereka mengolesi itu berarti mereka adalah umat Israel. Mereka adalah umat kepunyaan Allah yang akan dibebaskan dari bangsa Mesir. Begitu juga ketika Yesus mati atau Yesus digambarkan dalam kitab Yohanes seperti anak domba Allah. Nah, kita tahu bahwa Yesus mati dan disitulah Yesus disalibkan dan Yesus dikuburkan dan Yesus bangkit. Dan ketika kita tahu ketika kematian Yesus adalah sebagai tebusan. Nah, Yesus digambarkan dalam kitab Yohanes itu seperti domba. Darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita percaya bahwa kematiannya yang adalah darah penebusan bagi setiap dosa kita. Harusnya kita percaya dan kita yakini itu sebagai orang-orang percaya. Kita yakin bahwa Yesus adalah yang mati itu untuk menebus dosa kita. Kita yakin dan percaya keselamatan yang sudah kita dapatkan, keselamatan yang sudah kita terima melalui kematian Yesus, harusnya tidak kita sia-siakan. Artinya ketika kita tahu Yesus mati di atas kayu salib, artinya oleh karena itu kita harus yakin dan percaya ketika Yesus mati di atas kayu salib, artinya Tuhan itu memanggil kita untuk kita keluar dari dosa. Kalau kita orang yang sudah selamatkan, kita tidak sepatutnya ada di dalam dosa.
itu ada lagi ketika Tuhan memanggil kita keluar dari dosa, ada satu ayatnya yaitu di ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Bapak Ibu boleh boleh baca juga di rumah masing-masing. Nah, berarti kalau seandainya kita percaya bahwa Yesus mati untuk kita, Yesus mati untuk menebus dosa kita, Yesus mati untuk menyelamatkan hidup kita, maka daripada itu respon kita seharusnya sebagai orang percaya adalah kita harus keluar, kita harus tidak lagi berada di zona yang adalah dosa atau zona yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ini semua baru pembukaan Bapak Ibu. Lalu itu semua adalah Paskah. Nah, 50 hari kemudian setelah Paskah itu adalah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Itu semua kita tahu. Tapi Bapak Ibu, sebelum saya tarik ke dalam PB, saya akan flashbackkan Pentakosta di dalam PL. Nah, 50 hari waktu mereka keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berada di Gunung Sinai. Mereka ada di Gunung Sinai dan mereka menyembah Tuhan untuk pertama kali di sana. Mereka beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu 50 hari sewaktu mereka keluar dari tanah Mesir, dan itu diperingati sebagai Pentakosta yang pertama, yaitu apa? Turunnya hukum Taurat atau 10 perintah Allah. Itu adanya di Keluaran 20. Saya bacakan untuk kita semua 10 hukum Tauratnya itu. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, dan di dalam bumi. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Bapak Ibu, Pentakosta yang pertama kali itu adalah ketika hukum Taurat turun di Gunung Sinai. Mereka keluar, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 50 hari. Dan hari ke-50 itu mereka beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Dan saat itu Tuhan meneguhkan bangsa ini menuntun bangsa ini juga dengan 10 hukum Taurat. Yaitu tadi saya bilang ada di Keluaran 20. Nah, ketika mereka masuk, yang kedua Bapak Ibu, Pentakosta yang kedua, itu adalah ketika mereka berada di padang gurun dan mereka masuk ke tanah perjanjian, hidup mereka sudah bahagia, hidup mereka sudah tenang. Mereka mulai bercocok tanam. Mereka bercocok tanam dan mereka panen. Setelah mereka bercocok tanam dan mereka panen. Nah, Pentakosta yang kedua itu diperingati sebagai hari raya panen. Bapak Ibu, makanya kalau kita ngelihat kenapa sebelum waktu murid-murid menerima Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, mereka juga bangsa Israel ini sering merayakan Pentakosta. Iya, karena pertama mereka memperingati turunnya hukum Taurat, yang kedua adalah karena mereka memperingati hari raya panen. Hari raya panen atau mengucap syukur kepada Tuhan, karena artinya mereka ketika mereka dibawa keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir, mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka mulai bercocok tanam dan mereka panen, itu disebut dengan buah sulung atau sulung, persembahan sulung yang pertama, yaitu dengan ucapan syukur membawa panen mereka kepada Tuhan. Itulah adalah Pentakosta yang kedua dari artinya. Nah, yang ketiga di dalam PB, di Kisah Para Rasul, Pentakosta terjadi adalah turunnya Roh Kudus. Mereka berkumpul di kamar loteng, ada berapa orang? 120 orang yang berkumpul, dan di sana Roh Kudus dicurahkan. Sehingga terjadi pertobatan, 3.000 orang bertobat pada waktu itu. Dan itulah sebenarnya, kalau saya mau katakan, menurut saya itu adalah awal mulanya gereja Tuhan berdiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari 120 orang bisa menobatkan 3.000 orang. Itu adalah awal mula sebuah gereja berdiri. Kalau seandainya kita lihat sekarang gereja Tuhan atau ulang tahun gereja itu banyak, tanggalnya macam-macam. Tapi kalau saya mau bilang, permulaan gereja pertama kali, tanggal gereja pertama kali berdiri, yaitu waktu pas kejadian Pentakosta yang terjadi di perjanjian baru, yaitu di
kamar loteng Yerusalem. Oke, kita akan next. Dari sini kita belajar mengerti 3 hal bahwa yang harus kita pahami. Ya tadi tentang arti Pentakosta. Yang pertama memperingati turunnya hukum Taurat. Yang kedua karena mengucap syukur karena hari raya panen. Yang ketiga yaitu turunnya Roh Kudus, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 2. Oke, 3 hal penting juga yang harus kita lakukan pada waktu perayaan Pentakosta, yaitu pada waktu kita mengerti tentang Pentakosta. 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentu hal penting yang pertama, mengucap syukur. Nah, dalam PL bangsa Israel melakukan ucapan syukur mereka. Kenapa? Karena mereka merasa mereka diberkati Tuhan atas panennya. Nah, kalau seandainya diberkati Tuhan atas panennya, sungguh udah biasa itu mengucap syukur. Orang ketika banyak uang, mereka akan mengucap syukur. Iya, sudah biasa. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ya sudah sepatutnya Bapak Ibu, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kita. Sekalipun di tengah kondisi wabah saat ini, di tengah kondisi COVID-19 saat ini, saya yakin penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita akan lihat di satu ayat, yaitu di Ibrani pasal 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Kita akan lihat satu surat ini, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu, ucapan syukur pada zaman saat ini dicenderung kita lakukan di dalam ibadah. Ibadah adalah sebuah tempat di mana kita mampu mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Melalui apa? Pujian penyembahan. Melalui apa? Melalui doa kita. Melalui nyanyian. Melalui kidung-kidung pujian yang kita naikkan untuk memuliakan nama Tuhan. Itu adalah suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu adalah satu gambaran rasa syukur kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Tentu ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan sebuah nyanyian pujian untuk Tuhan, tentu didasari dengan rasa syukur, bukan karena keterpaksaan. Maka daripada itu saya sarankan ketika kita beribadah hari Minggu, ketika kita memuji menyembah Tuhan, lakukan semua itu dengan dasar kita mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah menolong setiap langkah kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita lakukan pada waktu perayaan Pentakosta. Yang kedua adalah ketika menerima Taurat. Nah, Pentakosta juga diperingati atau hari peringatan turunnya hukum Taurat tadi yang saya bilang. Nah, hukum Taurat ini adalah firman Tuhan. Kalau kita sudah tadi di yang pertama saya bilang mengucap syukur dalam ibadah. Nah, kalau yang kedua ini saya bilang Pentakosta juga diperingati di dalam PL oleh bangsa Israel, yaitu hukum Taurat turun atas mereka, yaitu 10 hukum Taurat untuk menuntun mereka. Kalau zaman sekarang, kalau saya mau aplikasikan adalah kita bukan hanya datang ibadah atau PPW saja atau nyanyi-nyanyi saja, itu sudah cukup. Enggak cukup Bapak Ibu. Yang kedua yang saya mau tekankan di sini adalah firman Tuhan. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Dalam ibadah kalau hanya pujian penyembahan saja, menurut saya itu kurang lengkap. Ibaratnya kalau kita makan sayur, itu sayurnya sudah lengkap tapi nggak ada rasanya, nggak ada bumbunya, semua jadi hambar. Kalau kita mau ngomong lebih ininya lagi, ibadah tanpa firman Tuhan itu rasanya cuman praise and worship saja, tapi tidak ada satu sentuhan, satu hal yang ngegigit yang mampu membangun kita. Bukan berarti beribadah boleh dong tanpa PPW, enggak juga. Intinya yang terpenting juga adalah saling menyeimbangkan. PPW boleh, terus juga firman Tuhan juga harus kuat. Ketika engkau mengerti, ketika kita sama-sama mengerti firman Tuhan, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ketika hamba Tuhan berkhotbah, menyampaikan satu firman yang keras, teguran atas setiap kita,
atau menyampaikan satu firman yang lembut, atau bahkan hamba Tuhan itu menyampaikan satu firman dengan gayanya yang mungkin yang lelucon, yang suka guyon atau apa, itu kita terima. Tapi Bapak Ibu, saya sarankan, ketika kita beribadah pada hari Minggu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu, jangan hanya mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Jangan hanya membuka firman Tuhan pada hari Minggu. Kenapa saya bilang seperti itu? Bapak Ibu, Pentakosta tadi saya bilang, yang pertama adalah karena mereka merayakan panen. Yang kedua adalah karena mereka menerima hukum Taurat. Bapak Ibu, hukum Taurat artinya ketika kita hari ini merayakan Pentakosta, harus kita mengerti. Yang pertama tadi kita belajar tentang merayakan panen, artinya mengucap syukur. Yang kedua, menerima Taurat artinya kita harus belajar tentang firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Saya juga pengen mengajak setiap kita di hari Pentakosta ini, di hari turunnya hukum Taurat, di hari dimana kita memperingati hari raya panen, dan di hari kita juga memperingati turunnya atau pencurahan Roh Kudus. Saya mau ajak setiap kita agar kita mau sungguh-sungguh berkomitmen untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai. Gak mudah Bapak Ibu, berat. Tapi saya yakin kita bisa kalau kita mau, dan kita pasti mampu. Yang ketiga Bapak Ibu, kita meminta di hari Pentakosta ini, yang penting harus kita lakukan adalah kita minta agar Roh Kudus membakar setiap hati kita. Kenapa saya bilang gitu? Sama seperti 120 orang di kamar loteng. Mereka minta agar Bapa membaptis mereka dengan Roh Kudus. Bapak Ibu mungkin bingung ya. Ini si Heru ngomong ayatnya dari mana? Oke, saya bukakan Bapak Ibu untuk kita semua. Di Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul ayat 1. Maaf, ulangi. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan untuk kita semua. Pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini ada kata menantikan janji Bapa. Bapak Ibu, 120 orang di poin yang ketiga ini kita belajar. Mereka menantikan Roh Kudus, mereka menantikan baptisan Roh Kudus. Nah, di dalam kitab Yesaya, saya mau bukakan juga untuk kita semua, di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Di situ juga ada kata yang orang yang menantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, kalau kita belajar hari ini, ternyata di poin 3 ini menarik ya. Hal yang terpenting ketika kita harus lakukan ketika kita merayakan Pentakosta, ya ini juga menjadi satu poin yang penting. Kenapa? Kita harus tetap menantikan Tuhan, menantikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Jangan pernah berhenti menantikan Roh Kudus, sama seperti 120 orang yang berada di kamar loteng Yerusalem. Ketika mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan dan 3.000 orang bertobat. Kita akan lihat dari kitab Yesaya tadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Di kitab Yesaya 40 ayat 31, orang yang menantikan Tuhan yang pertama di kitab Yesaya 31 akan ada kekuatan baru. Akan ada kekuatan baru, kitab Yesaya bilang. Orang yang menantikan Tuhan akan ada kekuatan baru. Bapak Ibu, saya gambarkan seperti ini. Saya atau kita semua mempunyai mobil yang mewah, mobil yang keren, mobil yang bagus, mereknya buatan Jerman atau buatan Eropa sekalipun. Kita sudah miliki kuncinya, kita sudah miliki BPKB-nya, kita sudah miliki segalanya di mobil itu. Tapi satu yang kita tidak miliki, yaitu apa? Mesinnya. Apakah mobil itu berguna? Mobil itu tidak akan berguna Bapak Ibu ketika kita miliki semuanya tapi tidak memiliki mesin daripada mobil itu. Mobil itu bagus tapi tidak ada gunanya. Sama halnya hidup kita. Ketika kita sebagai manusia, kita keren, kita bagus, kita rapi, kita cantik, kita ganteng, kita lain-lainnya, kita punya segalanya, tapi kita tidak punya Roh Kudus dalam hidup kita, maka hidupmu tidak akan pernah ada damai sejahtera. Ada begitu banyak masalah di dalam setiap kehidupan kita. Tapi saya yakin
Saya yakin dan percaya ketika kita berjalan sama Roh Kudus, ketika kita berjalan sama pimpinan daripada Roh Kudus, kita berdoa dan terus menantikan Roh Kudus, akan ada kekuatan yang baru, akan ada selalu pertolongan yang baru, akan selalu ada penyertaan yang baru di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka saya bilang di poin yang pertama, kekuatan yang baru. Orang yang menantikan Tuhan akan ada kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru adalah ketika mereka menghadapi satu masalah, ketika mereka menghadapi satu pergumulan, pencobaan apapun. Saya yakin ketika mereka sungguh-sungguh menantikan Tuhan, menantikan Roh Kudus dicurahkan, saya yakin ada kekuatan yang baru. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan akan naik terbang. Makanya di kitab Yesaya dibilang apa? Menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, yang pertama. Yang kedua, mereka akan seumpama seperti Raja Wali yang naik terbang. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, bukan hanya menanti tapi menanti-nantikan Tuhan, mereka akan terus naik terbang. Mereka akan terus naik ke atas, terbang tinggi. Nah, ketika kehidupan menghimpit, ketika satu keadaan terpuruk sekalipun, ketika lembah kelam sekalipun, yakin dan percaya, Yesaya mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan naik terbang tinggi di atas badai hidup. Seperti burung Raja Wali ketika dia terbang tinggi, dia terbang menghadapi badai, dia bahkan terbang menembus badai itu. Dia terbang di atas badai. Lalu yang ketiga, orang yang menantikan Tuhan akan terus berlari sampai akhir. Maka dikatakan di kitab Yesaya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang saya mau bilang di sini, ketika kita belajar menanti-nantikan Roh Kudus, di poin yang ketiga, menantikan Tuhan, kita akan terus berlari sampai akhir, berlari sampai finish, berlari sampai terakhir titik kita berhenti. Bapak Ibu, saya teringat satu kisah film di mana satu anak kecil dilahirkan dengan kondisi kaki yang cacat. Tapi satu kali dia ada di perlombaan di sekolahannya dan dia lomba lari bersama keluarga. Lomba berlari bersama keluarga, larinya itu 400 meter. Larinya estafet. Dan ketika anak ini berada di posisi estafet yang terakhir, karena semua anak kecil itu harus berada di posisi estafet yang terakhir. Lalu mamahnya, papanya, dan kakaknya. Ketika mamahnya berlari ke papanya, dia sudah mendapatkan tongkat. Dan semua peserta lain juga berlari. Lalu dari papanya ke kakaknya juga sama. Lalu dari kakaknya ke adiknya atau ke anak yang cacat ini, anak ini pun berlari. Berlari bersama teman-temannya, lawan-lawannya yang lain. Dia berlari. Tapi karena cacatnya dia, karena kakinya yang tidak bisa berlari atau tidak berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, akhirnya dia ketinggalan jauh, Bapak Ibu. Dia berlari dengan rasa sakit, dia berlari dengan menyeret-nyeret kakinya, tapi dia tidak putus asa. Dia terus berlari, meskipun teman-teman lainnya, lawan-lawan lainnya sudah sampai di garis finish. Dia terus berlari sampai satu kali dia mendapati garis finish. Lalu orang lain berkata, dan mereka semua penonton-penonton berdiri dan bertepuk tangan. Lalu satu wartawan bertanya sama dia, "Mengapa kamu maksakan untuk lari? Mengapa kamu terus memaksakan untuk sampai garis finish? Padahal kamu bisa minggir menepi dan kamu sudah menyerah begitu saja." Tapi Bapak Ibu, jawaban anak ini simpel. Jawaban daripada anak ini dia bilang seperti ini. Sekalipun kondisi saya cacat, saya percaya saya tidak lari sendiri. Saya percaya saya lari bersama keluarga saya. Untuk itulah saya lari harus sampai garis finish. Karena saya tidak berlari sendiri. Kalau saya berlari sendiri, saya tidak akan mampu. Sama halnya ketika cerita anak ini ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau melewati setiap pertandingan di dalam kehidupan kita. Kita mau melewati setiap persoalan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita berlari, kalau kita melewati itu semua sendiri dengan kekuatan kita nggak akan sampai garis finish. Tapi kita percaya ketika kita lewati itu sama Tuhan, ketika kita lewati itu sama Roh Kudus, kita mampu menyelesaikan semuanya sampai garis finish, sampai akhir pertandingan kita. Baik, kita akan masuk dalam khotbah saya pada pagi hari ini. Itu semua baru pembukaan Bapak Ibu.
Kita masuk dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Kita buka Alkitab kita sama-sama, Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Saya akan bacakan di ayat 1-nya terlebih dahulu. Temanya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi rumah di mana mereka duduk. Di ayat 2 dulu ya, kita akan satu pelan-pelan. Ketika mereka berkumpul di rumah itu, tiba-tiba di ayat 2 dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit seperti tiupan angin keras. Nah, Bapak Ibu, di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 ini mereka sudah berdoa selama 10 hari menantikan janjinya Bapa, menantikan Roh Kudus. Nah, tanpa diduga di Kisah Para Rasul 2 ayat 2 Roh Kudus dicurahkan tanpa mereka bilang, tanpa mereka nerka-nerka. Tiba-tiba Alkitab katakan, tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan. Ini adalah cara kerjanya Tuhan yang gak pernah kita bisa pikirkan, gak pernah kita bisa tahu. Allah bisa berdaulat untuk menentukan kapan waktunya dan bagiannya kapan Tuhan untuk datang di dalam menolong kehidupan kita. Makanya di Kisah Para Rasul 2 dikatakan tiba-tiba ada tiupan angin keras di situ. Bapak Ibu, kita akan bahas pada pagi hari ini tentang kata-kata ini sekata demi kata, tapi saya mau kasih sebuah ilustrasi untuk kita pada pagi hari ini. Ketika mereka murid-murid 120 orang berdoa di kamar loteng selama 10 hari menantikan Roh Kudus yang dicurahkan, mereka ini ibaratnya seperti kita. Kita harus tetap menantikan Roh Kudus. Sekalipun kita nggak tahu waktunya kapan datangnya, meskipun sudah di hari ke-10 kita nggak tahu itu datangnya Roh Kudus itu mau pagi, siang, sore atau malam, tapi kita harus tetap menantikan Tuhan. Kita harus tetap menantikan Roh Kudus agar kita selalu dibakar oleh apinya. Ilustrasinya adalah pada pagi hari ini saya mau bawakan adalah di kitab Matius 22 ayat 1 sampai 13, yaitu kisah tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dalam menantikan Tuhan, di dalam menantikan tuannya di 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini. Di dalam menantikan tuannya, 5 gadis bijaksana ini membawa lampion atau lampu. Mereka membawa minyak cadangan. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka hanya membawa lampunya saja, mereka tidak membawa minyaknya. Mereka tidak memiliki satu kesiapan. Mereka menanti tuannya datang, tapi mereka tidak memiliki kesiapan. Sehingga kapan tuannya datang mereka nggak tahu. Apakah mungkin tuannya dalam perjalanan kena macet atau kenapa, mereka nggak tahu. Mereka hanya taunya, oh jam sekian tuannya datang, kira-kira minyak segini cukup, nggak perlu bawa cadangan. Tapi 5 gadis yang bijaksana ini tidak putus, tidak pernah berpikir seperti 5 gadis bodoh ini. Dia membawa minyak cadangannya. Sama halnya kisah kehidupan kita. Kalau kita menantikan Tuhan, kalau kita menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita, maka jangan pernah berhenti menanti-nantikannya. Terus siapkan minyak di dalam kehidupan kita. Terus jangan berhenti berdoa sama Tuhan, minta agar Roh Kudus dicurahkan, minta agar kekuatan baru kita bisa dapatkan, minta agar kemampuan, hikmat daripada Roh Kudus untuk kita bisa dapat melewati setiap kehidupan kita. Nah, seringkali kita melakukan hal yang salah. Kita berpikir, Tuhan kok lama datangnya untuk menolong hidup kita, Tuhan kok lama datangnya untuk menolong setiap persoalan kita. Lalu kita mulai tertidur dan kita lupa bahwa kita harus tetap menantikan Tuhan. Seringkali kita menjadi seperti 5 gadis yang bodoh tadi. Kenapa? Karena kita berpikirnya, ini Tuhan kok lama nolongnya, Tuhan kok lama datangnya. Kita hanya berpikir seperti itu. Tapi kita tertidur dan kita lupa. Tapi seharusnya kita jadi 5 gadis yang bijaksana, yang terus menantikan tuannya datang, sekalipun waktunya nggak tahu kapan. Baik Bapak Ibu, di pasal 2 ayat 2, Roh Kudus saya mau katakan dalam tafsiran saya, itu pertama kali disimbolkan seperti angin. Seperti angin, maka di situ dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras.
Angin itu dalam bahasa tafsiran itu ruah. Ruah itu artinya roh. Nah, Bapak Ibu, saya mau kasih sebuah gambaran. Adakah di antara kita yang pernah tahu angin atau warna angin? Atau ada yang pernah tahu angin itu datangnya dari mana? Atau angin itu perginya kemana? Adakah yang pernah bisa menangkap angin? Nah, gambarannya mungkin seperti ini. Mungkin kalau dijawab sama jemaat yang agak nyeleneh akan jawabnya seperti ini. Saya tahu kok Pak warnanya angin. Warnanya angin itu adalah merah. Lalu saya jawab, kenapa angin warnanya merah? Dan dia jawab dengan nyelenehnya, lah Bapak lihat aja, kalau orang masuk angin dikerokin, anginnya keluar, itu warnanya apa Pak? Bukan angin itu yang saya maksudkan. Angin kita tidak pernah bisa tahu warnanya apa. Angin kita tidak pernah tahu datangnya dari mana atau perginya kemana. Tapi Bapak Ibu di rumah boleh sama-sama seperti saya pada pagi hari ini mengambil sebuah kertas, mengibaskannya ke pipi. Ada angin? Ada angin yang dirasakan? Ya, itulah angin. Angin itu bisa dirasakan, tapi kita tidak bisa tahu dari mana datangnya, kemana perginya, warnanya apa. Begitu juga ketika Roh Kudus datang, kita tidak tahu kapan datangnya. Justru kita harus tetap nantikan Roh Kudus datang, Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya ketika Roh Kudus datang dan dalam kehidupan kita, Roh Kudus mampu mentransformasikan hidup kita dari hidup yang lama diubahkan menjadi hidup yang baru, sehingga hidup kita menjadi diperbaharui. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak orang-orang yang saya kenal jahat. Banyak orang-orang yang saya kenal dulunya hidupnya hancur, dulunya hidupnya nggak benar, dulunya hidupnya rusak. Tapi ketika dia dilawat oleh Roh Kudus, hidupnya berubah. Maka saya bilang yang pertama, Roh Kudus mampu mentransformasikan kehidupan seseorang. Seperti halnya murid-murid yang terjadi di Kamal Loteng. Mereka mengalami transformasi ketika Roh Kudus dicurahkan. 120 orang bisa membuat bertobat 3.000 orang. Di ayat 3 kita akan lihat, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu, yang di ayat yang ketiga lebih menarik. Roh Kudus digambarkan seperti lidah api. Saya gambarkan Roh Kudus seperti api. Gambaran seperti api berarti yang ketiga di ayat 3 ini, gambaran bahwa Roh Kudus mampu menghancurkan atau menghanguskan, menghapuskan dosa-dosa yang lama di dalam setiap kehidupan kita. Ayatnya ada di mana Bapak Ibu? Yesaya 4 ayat 4, nanti Bapak Ibu boleh baca. Di ayat 3 juga dikatakan Roh Kudus mampu digambarkan seperti api. Saya mau kasih tahu, api adalah sebuah gambaran power, sebuah kekuatan. Bapak Ibu, kalau seandainya saya mau kasih sebuah ilustrasi seperti ini. Ketika saya menonton sebuah film perang atau sebuah film kungfu, saat pasukan A dan pasukan B berperang, atau negara A, dinasti A dengan dinasti B berperang, tentu ada ketuanya, tentu ada masternya. Nah, master sama master ini nggak akan turun lebih dulu, dia akan turun belakangan. Lalu yang kecil-kecil ini akan berperang, body atau tubuh dengan tubuh, mereka akan berperang. Lalu yang master, ketika masternya turun, dia berperang. Dia berperang tapi tidak dalam jarak dekat. Cukup dengan jarak jauh dia putar-putar, siat. Yang keluar adalah sebuah sinar atau sebuah api, dan dia dorong. Ketika dia dorong, itu adalah tenaga dalam. Dan orang mental, orang bisa muntah darah dalam sekejap. Itu adalah tenaga dalam. Api atau power yang saya gambarkan yang kedua di dalam ayat 3 tadi adalah, tapi orang percaya tidak punya tenaga dalam, tapi orang percaya punya yang namanya kuasa di dalam dirinya, power di dalam dirinya dari Roh Kudus. Kalau orang kungfu tadi punya tenaga dalam, tapi saya nggak tahu itu kuasanya dari mana. Tapi setiap orang yang percaya punya power, punya tenaga dalam dari Roh Kudus. Nah, saya mau kasih lagi sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Kenapa saya bilang
kita sebagai orang percaya punya tenaga dalam. Kita sebagai orang percaya punya kuasa dalam dari Roh Kudus. Saya teringat ketika saya pergi mendoakan sebuah rumah bersama, kayaknya seperti waktu itu saya ingat dengan Tante Christine, Tante Koni dan siapa waktu masih di Ruko, bersama dengan almarhum Pendeta Muda Daniel Kristanto. Kita waktu itu ngedoain rumah di Golf di Pik 2. Saya lupa di rumahnya siapa, tapi satu rumah yang cukup bagus, cukup mewah. Singkat cerita di situ ada gangguan, katanya ada gangguan makhluk halus. Tapi saya bukan tipe orang yang seperti itu, yang percaya dengan seperti itu. Tapi saya percaya akan keadaannya setan. Saya percaya dengan keadaannya iblis, keberadaannya iblis. Nah, singkat cerita kita doa dan kita memuji menyembah Tuhan, mulai kita peperangan rohani di situ. Mau ketika pujian dinaikkan, awal-awalnya kita semua nyanyi dan kita semua menyembah Tuhan. Ruangan di sana sangat dingin Bapak Ibu. Sangat dingin karena ruangan itu ber-AC. Rumahnya kaya, orang kaya lah. Saya katakan rumah di Golf itu di Pik 2 itu nggak mungkin. Orang yang rumahnya cuma 800 juta nggak mungkin. Itu pasti rumahnya sudah MM-an. Ruangannya ber-AC. Ketika ruangan itu ber-AC, otomatis semuanya menjadi dingin. Tapi ketika kami berdoa. Saya di sebelah saya ada almarhum Pendeta Daniel. Saya berdiri, saya duduk pas di samping pintu. Jadi ini pintu dan saya di sini dan almarhum di sebelah sini. Singkat cerita, ruangan yang begitu dingin berubah jadi panas. Dan pintu kamar, ini adalah pintu kamar. Di dalamnya adalah kamar, kamarnya ber-AC juga. AC-nya sudah dinyalakan dari sore, tentu sangat dingin. Pintu kamar ini akhirnya dibuka. Ketika pintu kamar ini dibuka, tambah dingin ruangannya harusnya. Ketika ruangannya dingin, namun satu hal yang ajaib terjadi Bapak Ibu. Ketika saya merasakan pertama kali pintu itu dibuka, memang hawanya dingin. Ketika pujian dinaikkan begitu kuat, penyembahan dinaikkan begitu kuat, ruangan itu berubah jadi panas. Ruangan di dalam berubah jadi panas. Dan saya duduk di pinggir, almarhum berdiri di pinggir. Ketika almarhum duduk di pinggir, saya duduk di pinggir. Saya berpikir hanya saya yang merasakan. Jadi ketika saya berpikir saya yang merasakan, saya hanya melek. Dan saya nengok ke samping ke almarhum. Saya nengok ke samping dan almarhum Pak Daniel bertanya sama saya, "Kamu ngelihat, Ru?" Dan saya bilang, "Saya manggut saja, saya lihat." Saya nggak tahu almarhum yang almarhum maksudkan saya lihat itu apa. Tapi yang saya lihat adalah sebuah tangan berbulu panjang menabrak muka saya dan masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan itu berubah menjadi panas. Lalu singkat cerita saya dan Pak almarhum Pak Daniel Kristanto masuk ke dalam ruangan itu. Dan ketika saya masuk ke dalam, kami berdoa. Dan ketika kami berdoa, Tuhan menunjukkan sesuatu. Ternyata makhluk-makhluk seperti itu suka dengan benda-benda. Ternyata anak daripada pemilik rumah itu suka dengan koleksi pedang. Sehingga singkat cerita, makhluk itu menghuni pedang-pedang atau koleksi mainan daripada anak pemilik rumah itu. Pedang yang tadinya dipajang begitu dingin, tiba-tiba semerta-merta berubah menjadi pedang yang panas. Sehingga akhirnya kita semua sebagai pendoa, sebagai pelayan Tuhan, kita berdoa lebih kuat, lebih sungguh-sungguh. Kita berdoa agar rumah itu dipulihkan dan menjadi milik Tuhan seutuhnya. Ketika kita berdoa dan kita urapi tempat itu, sehingga selesai. Bapak Ibu terkasih, apa yang kita boleh ambil dari kisah ini? Sebagai anak Tuhan, kita dimampukan, diberikan kuasa, diberikan power, diberikan kekuatan dari dalam melalui kuasa Roh Kudus. Untuk itu yang kedua, saya gambarkan di ayat 3 tadi. Roh Kudus digambarkan seperti lidah api adalah Roh Kudus yang memberikan power, memberikan kekuatan. Yang pertama, Roh Kudus mampu menghancurkan, menghapuskan dosa kehidupan lama kita. Yang ketiga Bapak Ibu, saya langsung percepat saja. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan 11. Nanti Bapak Ibu boleh baca selanjutnya. Nah,
di sebuah perikop ini tentang Pentakosta mereka sudah dicurahkan oleh Roh Kudus dan mereka semua berbahasa dengan bahasa lain atau berkata-kata dengan kata-kata yang lain. Saat itu ada dari beberapa mereka, dari orang-orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, dan Kapodikia, Pontus, dan Asia. Banyak yang lainnya lagi. Mereka bingung, mereka tercengang. Kok bisa orang-orang itu kok menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam bahasa kita? Padahal mereka bukan orang berasal dari negara-negara kita. Mereka orang-orang lain. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus akan melihat Yesus melalui kehidupan kita. Karena kita terus mempermuliakan Allah. Ketika kita mempermuliakan Allah, saya yakin dan percaya orang lain akan bertobat dengan sendirinya. Karena saya percaya pekerjaan Roh Kudus begitu ajaib, pekerjaan Roh Kudus begitu indah, pekerjaan Roh Kudus begitu tidak terduga oleh setiap pikiran kita. Sehingga apapun yang dilakukan oleh kita, kalau kita sungguh-sungguh meminta Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi saksinya Tuhan, saksinya Allah untuk setiap orang yang belum mengenal Allah. Maka daripada itu Bapak Ibu, sebagai penutup saya mau katakan seperti ini. Maka daripada itu, nantikan Allah di dalam setiap waktu kita. Sehingga ketika kita menantikan Allah di dalam setiap waktu kita, saya yakin dan percaya semangat Pentakosta akan membakar setiap hati kita. Semangat Pentakosta akan memulihkan kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami boleh belajar tentang semangat Pentakosta Tuhan. Biarlah semangat Pentakosta Tuhan kami boleh belajar dan kami aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi pelaku kebenaran Tuhan, kami mengerti akan firman Tuhan bahwa Pentakosta yang pertama Tuhan terjadi adalah ketika hukum Taurat di Tuhan diturunkan di Gunung Sinai. Yang kedua Tuhan, ketika umatmu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Tuhan, mereka merayakan hari panen Tuhan. Itu disebut dengan Pentakosta yang kedua. Dan yang ketiga Tuhan, ketika di dalam perjanjian baru untuk mengenang di mana 120 orang Tuhan di kamar loteng Yerusalem, mereka menerima pencurahan daripada Roh Kudus karena mereka sudah berdoa Tuhan selama 10 hari untuk menantikan janji Bapa. Begitu juga dengan kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami mau terus menantikan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus menantikan Tuhan yang datang di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus yang hadir sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Tuhan, Pentakosta yang kami rayakan bukan hanya sekadar perayaan biasa, tapi Pentakosta yang kami rayakan mampu mengubahkan, mampu membuat orang-orang yang belum mengenal Kristus bertobat dan mengenal Kristus dan percaya terima Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang menggenapi, mematrai firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, dan berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, Amin.